Halo semuanya, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kimia tentang hidrokarbon, yaitu tentang alguna. Nah, baik, langsung saja kita mulai tentang alguna. Rumus umumnya, jadi alguna ini merupakan hidrokarbon tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3. Jadi video sebelumnya itu tentang alkena, itu rangkap 2, alkana tunggal. Nah, sekarang yang rangkap 3 itu namanya alguna. Rumus umumnya CnH2n-2. Jadi kalau C-nya 2 berarti hanya 2 kali 2 kurang 2. Jadi C2 hanya 2. Kalau C3 hanya 4 dan seterusnya. Jadi itu nanti akan masuk dalam deret homolog alguna. Ini dia. C-nya 2 hanya 2 namanya etuna. C3 H4 propuna. Jadi C4 H6 butuna dan seterusnya. Jadi tinggal mengganti akhiran ana pada alkana menjadi una. Jadi kalau di alkana yang C-nya 2 namanya etana. Kalau di alguna yang C-nya 2 namanya etuna. Kalau C3 di alkana namanya propana. Kalau di alguna namanya propuna. Jadi nanti tinggal mengganti akhirannya. Jadi harus hafal deret homolog alkana terlebih dahulu. Kemudian untuk tata nama senyawa alguna itu adalah hampir sama dengan senyawa alkena. Jadi yang rantai lurus tinggal mengganti akhiran ana pada alkana menjadi una. Misalnya C3H4 itu propuna, kalau C5-nya pentuna, C4-nya butuna. Itu kalau rantai lurus. Kalau rantai bercabang, jadi ada urutan penamaannya juga bersama dengan alkena ini. Jadi yang pertama memilih rantai induk atau rantai utama, itu adalah rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Contohnya ini, jadi nanti rantai utamanya harus melewati ikatan rangkap 3-nya. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Tidak boleh 1, 2, 3, 4. Jadi tidak bisa, walaupun ini dari ujung ke ujung, tapi ini tidak melewati rangkap 3-nya. Kalau ke sini tadi 1, 2, 3, 4. Kalau turun 1, 2, 3, 4, 5. Berarti rantai utamanya adalah yang belok turun. Nah, itu rantai utamanya. Setelah mencari rantai utama, kemudian memberikan penomoran. Nomor dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga atom C yang berikatan rangkap 3 mendapat nomor terkecil. Jadi penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Jadi kalau ini rantai utamanya, berarti yang paling dekat dengan ikatan rangkap ujungnya adalah ini atau ini. Jadi sudah jelas ya, ini yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3-nya. Jadi nomornya dimulai dari sini, dari kanan. Setelah diberikan penomoran, baru kemudian berikan nama. Penamaannya itu adalah sebutkan nomor atom C yang mengikat cabang, jadi sama kayak alkena tadi. Ini cabang, terikat di C nomor berapa? Di C nomor 3. Nah, cabang ini apa jenisnya? Ini adalah metil. Jadi kalau CH3 metil. Kemudian nama cabang, berarti itu metil. Seterusnya nomor C yang berikatan rangkap 3.
Nah, C nomor 1, sehingga namanya 3 metil 1, baru nama rantai induknya. Ini namanya jadinya 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 3 metil 1 pentuna. Nah, contohnya itu 3 metil 1 pentuna. Contoh soal. Jadi tulislah nama dari struktur ini dan tulislah struktur dari rumus ini. Jadi bolak-balik ya. Kita bahas dari nomor 1. Nah, sudah diketahui strukturnya, sekarang mencari namanya. Berarti yang pertama harus dilakukan adalah menentukan rantai utamanya. Cari rantai terpanjangnya. Rantai C terpanjang yang melewati ikatan rangkap 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi antara yang lurus dan turun ke sini sama. Nah, pilih saja yang lurus. Kemudian setelah rantai utama berikan penomoran. Nah, penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi ada dua ujung, yang paling dekat adalah kalau dari sini 1, 2, 3, kalau dari sini 1, 2. Jadi dari kiri penomorannya. Selanjutnya, tentukan nama senyawa. Nah, namanya berarti yang pertama harus dituliskan adalah nomor cabang. Jadi ini cabangnya terletak di C nomor 4. Kemudian nama cabangnya ini metil, berarti 4 metil. Nomor ikatan rangkapnya di nomor 2, 4 metil 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4 metil 2 pentuna. Seperti itu cara memberikan nama dari senyawa alkuna. Kemudian yang nomor 2, membuat struktur dari 2,2 dimetil 3 heksuna. Nah, langkahnya pertama buat rantai utamanya. Jadi lihat rantai utamanya adalah heksuna. Berarti heksuna, kalau hek berarti punya 6 atom C. Jadi tuliskan 6 atom C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu berikan penomoran. Penomoran dimulai dari mana saja boleh. Setelah memberikan penomoran, letakkan ikatan rangkap dan cabang sesuai dengan nomornya. Jadi ikatan rangkap letaknya di nomor 3 karena 3 heksuna, berarti letaknya di sini antara C3 dan 4. Berarti rangkap 3-nya di sana, yang lainnya berikatan tunggal. Kemudian cabangnya ada dimetil, berarti ada 2 metil. Jadi ada 2 cabang, cabangnya sama-sama metil. Letaknya di C nomor 2, jadi 2,2, berarti di C nomor 2 ini ada 2 cabang berupa metil, sehingga tuliskan sekarang di sana cabangnya berupa metil. Setelah itu lengkapi dengan atom H. Jadi di C1 tangannya baru 1, sehingga dia masih punya sisa 4 tangan untuk mengikat atom H. Kemudian ini C nomor 2 sudah 4, C nomor 3 1, 2, 3, 4 juga sudah, C nomor 4 1, 2, 3, 4 sudah, C nomor 5 baru 1, 2, sehingga masih punya 2 tangan. C nomor 6 baru 1, masih punya 3 tangan. Nah, seperti itu menuliskan rumus strukturnya. Kemudian lanjut keisomeran pada alkuna. Nah, untuk keisomeran pada alkuna, itu alkuna hanya mempunyai keisomeran struktur, tidak punya isomer geometri. Nah, contohnya adalah butuna C4H6. Ini 1 butuna, kemudian ini 2 butuna. Jadi strukturnya ini beda, rumusnya sama. Jadi ini 1, 2, 3, 4, ada 4 C, hanya ada 3, ada 6. Jadi C4H6. Yang ini C-nya 1, 2, 3, 4, hanya 3 tambah 3, 6, C4H6. Jadi sama.
Ini C4H6, ini C4H6, tapi beda strukturnya. Jadi ini rangkapnya di C nomor 1, ini di C nomor 2. Nah, itu namanya isomer. Sama rumusnya, tapi beda strukturnya. Kemudian sifat-sifat alkuna. Nah, sifat fisikanya hampir sama dengan sifat fisik alkana maupun alkena. Kalau sifat kimianya, reaksi pada alkuna mirip dengan alkena, hanya berbeda kebutuhan jumlah reaksi untuk penjenuhan ikatan rangkap. Jadi nanti sama, jadi alkuna juga mengalami reaksi oksidasi, jadi hasilnya sama, uap air dan karbon dioksida. Alkuna juga mengalami reaksi adisi seperti alkena, tapi jumlah reaksinya nanti butuh lebih banyak. Kalau misalnya di alkena butuh 1 molekul gas hidrogen, kalau di alkuna butuh 2 molekul gas hidrogen untuk membuat ikatannya menjadi jenuh atau menjadi perikatan tunggal. Nah, itu sifat-sifat dari senyawa alkuna. Jadi alkuna membutuhkan jumlah reaksi 2 kali kebutuhan reaksi pada alkena untuk jumlah ikatan rangkap yang sama. Nah, itu sifat fisik dan sifat kimia dari alkuna. Nah, sekian penyampaian saya tentang senyawa alkuna. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.